Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Summa alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jular Fahri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha muda di daerah saya, dan kebetulan dia juga merupakan salah satu kawan lama saya. Ya, beliau bernama, silakan. Saya HP Izardi, asal dari Serang. Sekarang saya masih berkuliah di Universitas Serang Raya, ngambil kelas malam untuk fokus ke usaha ini. Wah, luar biasa sekali ya, pengenalan dari salah satu pengusaha ya, founder ya, karena ada beberapa founder selain Anda gitu ya. Iya, salah satu foundernya saya. Oke, manggilnya karena udah deket nih ya, kayaknya anaknya manggil nama aja ya. Panggil nama biasa aja, nama panggil aja nggak apa-apa. Ijar biasa saya memanggilnya. Oke, Jar, gimana sih awal mula untuk memutuskan memulai bisnis roti shop ini? Awalnya tuh kita kan kayak mahasiswa biasa ya, nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu, ngabisin duit orang tua. Terus akhirnya kita berunding lah berempat. Ya udah akhirnya kita bikin, gimana kalau kita bikin usaha aja gitu. Ya udah akhirnya ketemu deh roti shop ini untuk usaha kita berempat. Oh, berarti 4 orang ini juga mahasiswa nih ya? Mahasiswa semua, masih mahasiswa sih. Masih mahasiswa. Sekampus, sejurusan atau bagaimana? Bisa memulai awalnya? Seteman tongkrongan. Jadi kita tuh emang dari berbagai kampus ya. Kita berempat nih beda-beda kampusnya, semuanya cuma 2 orang doang yang sama kampusnya. Cuman kita sering nongkrong kayak main PS ke warung Madura buat ngabisin duit doang. Akhirnya kita usaha aja untuk nyari duit lah gitu istilahnya. Oke, untuk usaha roti shop ini ya udah berapa lama? Kita mulai itu dari awal Agustus sampai saat ini masih berdiri tegak, alhamdulillah. Berarti sudah hampir sekitar 6 bulanan lah. 5 ya, 5 bulanan ya ini. Ini masuk ke 6 Berarti mau Januari. Di pertengahan COVID-19 ini mulai ada gitu ya? Iya, karena kan di COVID-19 kita kelas offline ya. Online. Ya, kelas online. Kita kelas online, akhirnya kita ya udah nongkrong terus, duit habis aja tiba-tiba gitu kan. Ya udah kita udah nongkrong aja usaha aja. Usaha aja ya? Iya. Jadi di sela bermain kepikiran untuk memulai usaha gitu ya, agar lebih produktif juga ya di masa pandemi ini. Iya benar. Oke, kenapa sih yang dipilih itu produk roti kukus? Padahal kan masih banyak gitu ya, dan bahkan roti kukus ini banyak gitu saingannya dibandingkan yang lain. Karena kita ambilnya awalnya yang simple ya, bisa dibilang simple karena saya sebagai pribadi pernah dulu usaha juga, jadi bisa juga bikin roti. Jadi nggak jauh-jauh dari situ, udah bikin roti. Gimana kalau bikin roti kukus panggang gitu kan? Ya udah kita bikin roti kukus panggang, akhirnya alhamdulillah lancar sampai sekarang. Oke, kan tadi saya bilang nih ya, gue bilang aja nih ya, nggak usah saya formal banget gitu ya. Gue bilang nih ya kan, kenapa roti kukus, padahal kan banyak gitu pesaingnya. Nah, apa kelebihan dari roti shop ini, roti kukus buatan Ijar dan kawan-kawan lainnya dibandingkan roti kukus yang lain? Karena roti kukus ini yang pertama homemade, jadi kita bikin sendiri, rotinya itu asli dari tangan sendiri, dari awal tepung sampai ke customer itu kita bikin semua. Yang kedua, harganya jauh beda sama yang lain. Terjangkau ya? Terjangkau sama kalangan, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dari kakek, nenek, anak kecil, anak bayi juga bisa makan ini roti. Oke, kemudian tadi kan ini homemade ya? Ya, homemade. Bisa dijelaskan proses pembuatannya? Awalnya dari pertama itu tepung dicampur sama adonan-adonan bahan-bahan kasar lainnya, terus baru dicampur kayak susu, bahan-bahan cairnya kayak telur segala macam, baru jadi sebuah adonan. Akhirnya jadilah sebuah roti. Udah begitu kita baru bulet-buletin satu persatu. Nah setelah itu baru di oven, baru bisa kita untuk dikukus dan dipanggang, baru sampai ke customer. Oke, untuk varian rasanya? Varian rasa ada yang best seller kita, ada KitKat sama Beng Beng. Terus untuk yang asinnya ada daging, telur, keju, dan yang manisnya ada keju susu, ada Choco Crunchy, itu coklat, ada crunchy-crunchy-nya gitu, milk crunchy, terus Oreo crunchy, sama ada satu lagi tiramisu crunchy. Itu aja sih, belum nambah lagi sih, kita ada rencana nambah lagi sih. Oke,
untuk varian rasa kan banyak nih ya. Nah, ini bahan pembuat bahan untuk rasanya ini apa aja nih? Misalkan ini bahannya biasa atau ya emang benar produknya bagus gitu. Kita sampai saat ini alhamdulillah masih untuk konsisten untuk ngambil produk yang bagus, yang bermerek gitulah, nggak yang neko-neko lah untuk customer apa sih yang enggak gitu kan. Yang penting kita itu tuh effort lebih dari kita gitu, itu yang buat kita lain dari yang lain. Oke, sih. Kamu udah berjalan sama 5 bulanan ya? Iya. Hampir ke 6 bulan gitu ya? Iya. Udah berapa sih keuntungan tiap bulannya? Per bulan kurang lebih bisa diambil kasar sekitar, kan namanya usaha kan naik turun, cuman Iya. kalau diambil dari rata-rata bisa Profit diambil kisaran lah. profitnya, untung bersihnya itu sekitar 1,5-an. Itu karena kan kalian tadi ini ya berempat ya? Berempat dibagi 4 itu. Dibagi 4 atau emang itu untuk kalian atau nanti untuk mengembangkan usaha? Dibagi 4 dan ada juga beberapa persen yang untuk dikembangkan lagi. Oh, jadi itu masuk ke profit kasar gitu ya, Ya, penurunan profit masih kasar, laba kasar ya, laba laba kasarnya. bersihnya untuk pribadi masing-masing. Iya. Gitu ya. Laba bersihnya Oke. itu masih nggak tahu. Di masa pandemi ini gitu ya, media apa yang dipakai untuk mempromosikan? Media sosial hampir semuanya ya, kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, di Twitter juga kita promosi, ya hampir semuanya lah. Hampir semuanya ya. Hampir Nah, semuanya. jangkauannya udah sampai mana aja? Jangkauannya sampai Jogja. Sampai Jogja nih penjualnya ada yang Iya, ini. ada teman yang di Jogja pengen roti gitu kan, sekalian aja. Oh, jadi kirim. kalian ke sana ngirim jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, Oke, iya. tapi umumnya gitu lebih baiknya dari mana aja? Daerah Serang, Cilegon ya sekitar Banten lah. Sekitar Kurang Banten lebih ya, berarti udah lumayan luas gitu ya Udah lumayan cakupannya. luas. Oke, nah kan banyak nih ya pemuda-pemuda zaman sekarang nih ya, terutama saya pribadi gitu ya, pengen mulai usaha tapi masih ragu gitu dan bingung ngelihatnya kayaknya semua udah ada, ngapain diusahain kayak gitu ya kan? Ya. Kita mau tinggal menikmati aja gitu. Lagian juga mungkin dari saya juga nggak punya jiwa-jiwa trainer gitu ya pengusaha ya. Ya. Ada saran nggak nih? Sarannya yang penting yang pertama kalian mulai aja dulu. Terus jangan lupa untuk memanage semua keuangannya. Jangan kebanyakan pengeluaran, nggak apa-apa lo dibilang miskin, tampilan lo miskin, gaya lo cupu. Yang penting duit lo banyak. Kumpulin aja duit sebanyak-banyaknya. Lo usaha dah, mulai. Yang penting mulai. Dah itu aja. Oke, luar biasa ya, calon motivator juga nih kayaknya. Ya. Oh ya, tadi kan ini bisnisnya berjalan juga dengan perkuliahan gitu ya. Terganggu nggak sih? Ya karena kita berempat jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak terganggu sih. Jadi kita saling aja, ada yang kuliah ya udah yang ini masak, terus yang ini kuliah yang ini masak, jadi saling aja. Makanya itu fungsinya untuk berempat tuh itu sih. Oh, jadi emang lebih enaknya dibuat tim gitu ya, Ya, yang timnya. sevisi dan semisi Ya. gitu ya, dan harus saling berkomitmen juga ya, Ya untuk memajukan berkomitmen itu usaha. penting banget tuh, komitmen itu. Oke, Jar, ada nggak sampaian terakhir gitu untuk penonton nih? Pesan terakhir saya untuk para penonton, jangan lupa kalau mau mulai usaha itu harus dimulai dari hal kecil. Kalau enggak, kalian nggak bakal jadi apa-apa. Bisa sekalian dia promosiin. Ya jangan lupa follow Instagram kami @roti.shop. Nanti bisa lihat di bawah ini Bisa ya. lihat di bawahnya, ada juga halaman di Facebook roti.shop. Ya. Dan Oke. yang lain-lain lah. Oke, terima kasih Kang Ijar atas waktunya dan juga motivasinya ya untuk pebisnis pemula gitu ya. Semoga aja orang yang nonton ini termotivasi gitu ya, bahwa nggak semua itu langsung besar ya, tapi Ya, semua itu adalah kecil. dari hal kecil. Ya, mungkin sekarang ya di tanggal 23 di tanggal 23 Desember 2020 ini masih di sini kita wawancaranya. Bisa jadi nanti sudah membuka toko Ya, roti yang amin. lebih besar lagi. Amin. Ya, kita tunggu saja hasil-hasil berikutnya. Dan jujur ya, saya merasa sendiri rotinya luar biasa. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Jar. Semoga sukses ya. Amin ya. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga sukses juga dalam usahanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nut. Berkamera gimana?